warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Walan hayabina nasyukurullah azza wa jalla. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua, shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Ustadz mau mempresentasikan, Ustadz mau mengajarkan kalian tentang pentingnya dan bagaimana cara kita itu memperdalam bahasa Arab. Begitu. Sebelum kita belajar bahasa Arab, kita harus mengetahui apa itu bahasa Arab dan bagaimana kita cara memperdalamnya. Jadi tema kita pada kali ini adalah kaifa nurogi lugatana. Bagaimana kita itu memperdalam bahasa Arab. Begitu. Oke. Kaifa itu bagaimana, nurogi itu bagaimana cara kita memperdalam lugatana, bahasa kita. Begitu. Langsung saja. Jadi mahia lugatul arabiyah. Apa itu mahia? Mahia itu di sini berarti apa? Al-lugatul arabiyah, bahasa Arab itu. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita belajar yang namanya bahasa Arab, cara kita menggunakan kosakatanya bagaimana. Kita harus tahu fungsinya dulu. Fungsinya apa sih kita mempelajari bahasa Arab? Apa sih itu bahasa Arab? Jadi di sini di slide pertama ini kita akan belajar mengenai mahia lugatul arabiyah. Al-lughatul arabiyyah atau lughatul dhat hiya lughatul muqaddasah. Apa itu lughatul arabiyyah? Bahasa itu adalah lughah muqaddasah yang suci gitu. Haitsu anha iktasabat ahamiyatuhal al-ula min kauniha lughatul Qur'anil Karim. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa Quran, mana bahasa Allah juga. Allah memberikan firman kepada Nabi menggunakan bahasa Arab. Jadi sebagai seorang muslim kita sholat menggunakan bahasa Arab. Gitu kan. Jadi sebagai orang muslim kita harus tahu, kita harus sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu masya Allah banyak fungsinya bagi umat muslim sendiri. Kita berdoa kita harus tahu dengan bahasa Arab, ya kan. Ketika imam doa kita harus tahu apa artinya doa gitu. Begitu. Dengan mempelajari bahasa Arab kita akan paham. Kita membaca Quran kita bisa dengan bisa melihat artinya begitu. Jadi kita baca tidak hanya sekedar baca, tahu maknanya begitu. Jadi dapat hikmahnya juga dalam kita membaca Quran. Dalam sholat di sini dijelaskan haitsu anna sholat wal ibadat wa sya'airul Islam la tatimma illa bi ma'rifatil lughatil arabiyyah. Sholat, ibadah dan syariat Islam itu apa? Kita harus tahu dengan bima'rifatul lughat. Kita harus menggunakan bahasa Arab. Kita harus bisa sedikit. Itulah fungsi kita mempelajari bahasa Arab. Yang pertama tadi bahasa Arab itu lughat Al-Qur'an, lughatullah adalika, bahasa Al-Qur'an, bahasanya Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi, kepada malaikat Jibril. Allah menggunakan bahasa Arab. Itu banyak manfaat bahasa Arab. Sehingga kita ketika baca Al-Qur'an kita tahu maknanya begitu. Selanjutnya ada thariqah lughah. Thariqah itu cara. Bagaimana sih kita tuh bisa memperdalam bahasa kita? Yang pertama adalah budala dainal hamasah. Kita harus mempunyai semangat dulu. Semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Kita harus punya niat dulu, niat yang bagus, semangat yang bagus. Nanti dengan itu kita akan bisa yang namanya apapun yang kita lakukan dengan niat dan semangat itu kita akan bisa langsung masuk gitu. Jadi kalau kita udah niat dan kita semangat, apapun itu kita bisa langsung masuk ilmunya insyaallah. Yang kedua, qiraatul kutub ma yata'allaqu bil lughah. Qiraah ini artinya membaca. Al-kutub kitab-kitab atau buku-buku ma yata'allaqu bil lughah. Tentang buku tentang bahasa
seperti mungkin ada yang mau belajar bahasa Inggris seperti Oxford, yang mau belajar bahasa Arab, bisa dengan baca Mufaros, bisa dengan Munjid, bisa dengan Kamus Muhammad Yunus. Itu terserah antum semua. Banyak buku-buku yang bisa kita ambil, kayak kamus-kamus bahasa Arab itu. Yang kedua, istimaluha daiman, kita memakainya, kita sering memakainya, seperti al-muhadasah, percakapan gitu ya. Percakapan sangat penting. Ada buku Muhadasatul Yaum, itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai kita untuk pedoman kita gitu ya. Jadi yang namanya bahasa itu tidak langsung bisa, tidak. Kita harus mencari kosakata dulu ya kan, dengan kosakata terus kita menggunakannya. Tidak cukup dengan mencari kosakata saja, dengan sering menggunakannya akan semakin lebih bagus dalam peringatan kita nantinya. Yang terakhir itu ada kita batul mutaradifat. Kita batul mutaradifat adalah menulis mufradat. Mufrad itu apa? Kosakata. Dengan kita sering menulis kosakata, berawal dari yang pertama, kalian di kelas misalnya ada yang namanya meja maktabun gitu, kalian tulis semuanya. Terus ada apalagi penghapus tolah satun gitu. Terus ada yang namanya papan tulis saburotun. Nah, itu harus kita tulis ya. Jadi setelah kita tulis, jangan didiamkan, kita bikin di namanya jumlatun mufidah. Apa tuh jumlatun mufidah? Jumlatun mufidah itu seperti yang namanya kalimat-kalimat. Jadi ada kosakata, kita tulis dalam kalimat. Misalnya zahaba yadhabu, artinya kan pergi. Nah, kita taruh dalam kita taruh dalam jumlah mufidah tadi atau kalimat seperti ini. Muhammad telah pergi ke pasar. Jadi gimana bahasa Arabnya? Zahaba Muhammadun ila suqi gitu. Ya, jadi sebelum kita belajar yang mengenai bahasanya, kita alangkah lebih baiknya kita mengetahui fungsinya terlebih dahulu. Segala apapun kalau sudah kita mengetahui fungsinya, mengetahuinya, pasti akan cepat bisanya, begitu ya. Selanjutnya terima kasih kepada anak-anak semua telah mendengarkan penjelasan Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.